Ini sekelumit kesaksian dari Kapten Sukarbi Wadenyen 530 Brawijaya saat menghadap Pangkostrat Maijen Soeharto pada 1 Oktober tahun 1965 pagi atau beberapa jam setelah penculikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat terjadi. Ketika itu, pasukan Yon 530 Brawijaya sedang bersiaga di sekitar Tamrin dan Istana. Pasukan tempur dari Brawijaya ini datang ke Jakarta untuk mengikuti parade peringatan hari ulang tahun ABRI ke-20 di Jakarta. Tapi kemudian, oleh komandannya Mayor Bambang Supeno, pasukan ini diperalat, sebagian ada yang ikut serta dalam penculikan para jenderal. Nah, pasukan Yon 530 yang siaga di kawasan Tamrin dan Monas ini dipimpin oleh Sukarbi sebagai wadenyen. Julius Power dalam buku, Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, mengutip kesaksian dari Mayor Purnawirawan Sukarbi, ex-wakil Komandan Batalion 530 para Brawijaya seputar apa yang terjadi dengan pasukannya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Menurut Julius Power dalam buku, waktu itu pangkat Sukarbi masih Kapten Infanteri. Ia tengah dipercaya memegang jabatan Wakil Komandan Batalion 530 para Kodam Brawijaya. Dalam kesaksiannya, Sukarbi bercerita, pasukannya, Yon 530, para Brigade 3 Brawijaya datang ke Jakarta dari Madiun dan Malang dalam 3 gelombang tanggal 25, 26, dan 27 September tahun 1965. Kami bersenjata lengkap, naik kendaraan organik dan sebagian lagi naik kereta api. Kami semua mendapat akomodasi di Asrama Pendidikan Departemen Pertanian di daerah Kebun Jeruk, Jakarta, ungkap Sukarbi, tanggal 29 September. Lanjut Sukarbi, bersama-sama pasukan Yon 4, 5, 4, para Diponegoro dan Yon 3, 2, 8 para Siliwangi. Yon 530 para Brawijaya dikumpulkan di markas Komando Kostrat depan stasiun kereta api Gambir. Diinspeksi Kepala Staf Kostrat Brigadir Jenderal Wiranata Kusumah. Saya lihat beberapa orang asisten Kostrat ikut mendampingi. Antara lain Asisten 1 Kolonel Yoga Sugomo, Asisten 2 Kolonel Wahono, dan Asisten 3 Kolonel Sruhardoyo, kata Sukarbi melukiskan peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 September tahun 1965 sebelum peristiwa Gerakan 30 September meletus. Tanggal 30 September, kata Sukarbi, pada pukul 7.00 pagi seluruh pasukan sebanyak 3 batalion Rider ditambah unsur senjata bantuan Kostrat, pasukan artileri dan kavaleri berkumpul di lapangan parkir timur Senayan untuk melakukan geladi kotor parade hari ABRI. Sambil menunggu kedatangan Inspektur Upacara, Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto, kami memberi laporan kepada Komandan Upacara, Komandan Brigade 3 Lintas Udara Kostrat Kolonel Sukresno, kata Sukarbi. Pada pukul 8.00 tepat Panglima Kostrat datang. Setelah latihan upacara, kami kemudian diperintahkan untuk menyempurnakan latihan baris berbaris sampai pukul 14.00 siang. Sorenya kami sudah merencanakan untuk melakukan rekreasi, melihat-lihat Jakarta. Maklum sebagian besar dari kami orang desa yang belum pernah ke Jakarta. Mendadak, acara pesiar dibatalkan. Semua komandan peleton ke atas harus segera mengikuti briefing dari Komandan Batalion Mayor Bambang Supeno, tutur Sukarbi. Menurut Sukarbi, isi briefing Komandan Batalion Mayor Bambang Supeno cukup singkat tetapi mencekam. Pertama, ibu kota dan panglima tertinggi dalam keadaan gawat. Kedua, kelompok Dewan Jenderal merencanakan akan merebut kekuasaan serta menggulingkan pemerintahan. Brawijaya bersama-sama pasukan progresif revolusioner lainnya akan turun tangan menyelamatkan revolusi dan PBR atau pemimpin besar revolusi. Sekitar pukul 23.00, satu kompi Yon 530 para dipimpin Letnan 1 Muhammad Saleh meninggalkan ruangan. Pukul 2.00 dini hari tanggal 1 Oktober, seluruh sisa Yon 530 para, sesuai perintah komandan, saya pimpin bergerak menuju Kompleks Monumen Nasional. Saya tempatkan mereka di depan Istana Merdeka. Hati saya merasa tenteram setelah melihat bendera kuning kepresidenan berkibar di istana. Tanda bahwa Presiden Panglima tertinggi ada di tempat. Seluruh pasukan saya siapkan untuk melakukan upacara hormat bendera sambil meneriakkan seruan, "Hidup Bung Karno,
ujar Sukarbi. Sukarbi melanjutkan ceritanya. Kata dia, sekitar pukul 6:30 Kapten Infanteri Mujono, seorang perwira Kostrad, datang, menanyakan di mana komandan. Saya jawab, sedang di istana. Apa saya boleh mewakili beliau? Dijawab tidak usah. 1 jam kemudian, dia datang lagi sambil mengatakan saya boleh mewakili komandan untuk menghadap Panglima Kostrad. Sampai di markas Kostrad, ternyata juga datang Kapten Infanteri Kuncoro, Wadan Yon 454, para Diponegoro. Maka kami berdua bersama-sama masuk, menemui Jenderal Soeharto yang duduk serius, memakai pakaian tempur loreng-loreng, ungkap Sukarbi dalam kesaksiannya. Dengan tenang Pak Harto memberikan briefing mengenai situasi yang sesungguhnya sedang terjadi di Jakarta, sambil mengatakan bahwa komandan batalion kami telah menyalahgunakan wewenang. Pak Harto kemudian menukas dengan kalimat, kamu berdua saya perintahkan untuk mengambil alih pimpinan batalion masing-masing, kata Sukarbi melanjutkan ceritanya. Masih menurut Sukarbi, saya tidak ingat bagaimana jawaban Kapten Kuncoro, tetapi jawaban saya begini, siap Panglima, akan segera kami lakukan, tetapi mohon izin, saya minta perintah tertulis. Maka, kata dia, lahirlah surat perintah Panglima Kostrad nomor 1013 tertanggal 1 Oktober tahun 1965 ditandatangani Mayor Jenderal Soeharto. Isinya, kembalikan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia, selalu berkoordinasi dengan Skodam 5 Jaya dan Skogar Ibu Kota, sesuai petunjuk konsolidasi keamanan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dengan berpegang kepada surat perintah yang dia terima dari Panglima Kostrad, Kapten Sukarbi memimpin anak buahnya, Yon 530, para Brawijaya, masuk ke halaman markas Kostrad. Mereka segera diberi makan siang dan ikut bergabung. Sementara Kapten Kuncoro bersama anak buahnya, Yon 454, para Diponegoro, meninggalkan lapangan Monas. Mereka menuju ke pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, dengan tujuan mencari komandan batalionnya.